Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengisi kegiatan kita pada malam yang mulia ini, mari kita melihat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang pemuda, ada seseorang datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tersebut berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasul, nasihatilah aku. Wahai Rasul, nasihatilah saya. Qala, lalu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Lalu orang itu berkata lagi, faraddada mirara. Ditanya lagi, ya Rasul, diminta lagi kepada Rasul, nasihatilah saya. Kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat yang sama, la taghdab, jangan marah. Nasihatnya pendek, jangan marah. Nasihatnya mungkin bagi kita sepele, tapi setiap kita mesti tahu bahwa gara-gara marah itulah muncul berbagai macam keburukan. Gara-gara marah itulah muncul berbagai macam kemaksiatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa fa idzal ghadibu yajma'u syarra kullahu. Bila seseorang sedang marah, maka berkumpul seluruh kebalikan, seluruh keburukan pada dirinya. Syarra kullahu. Pada saat seseorang marah, kata Nabi, berkumpul seluruh keburukan padanya. Gara-gara marah lisan tidak terjaga. Gara-gara marah anggota badan tidak terjaga. Gara-gara marah muncul pembunuhan. Gara-gara marah terjadi konflik sosial. Gara-gara marah terjadi konflik bersenjata. Sumbernya marah.
Maka walaupun pesan tadi nampaknya singkat, la taghdab, jangan marah, tapi gara-gara nasihat jangan marah, maka tertutuplah berbagai macam keburukan pada seseorang. Gara-gara tidak marah, maka terhalanglah berbagai macam keburukan yang akan kita lakukan. Singkat, padat, jelas. La taghdab. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang sangat kenal sahabat-sahabatnya. Nabi bersahabat bukan hanya biasa-biasa saja. Akan tetapi Nabi bersahabat dengan orang sampai kenal karakter dan perilakunya. Dalam bahasa psikologis disebut dengan istilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat paham karakter sahabatnya. Sangat paham latar belakang para sahabatnya itu. Maka di antara sunnah Nabi itu ketika beliau jadi imam, selesai salat beliau palingkan wajahnya ke jamaah. Untuk apa? Untuk memeriksa. Untuk memantau sahabatnya. Sini kemana? Kok enggak hadir? Oh, dia lagi sakit ya Rasul. Ayo kita kunjungi sama-sama. Yang sebelah sana mana biasanya? Oh, orang tuanya meninggal. Jadi itu fungsinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara fungsinya ketika menghadap jamaah usai salat, beliau periksa. Jadi Nabi ini kenal sekali sahabatnya, sampai-sampai walaupun pertanyaannya sama, jawabannya bisa berbeda. Bukankah kita pernah juga membaca hadis Nabi ketika ada sahabat bertanya, "Ya Rasul, ayyul a'mal afdal?" Mana amal terbaik? Ada riwayat yang menyatakan amal terbaik itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Di kali yang lain baginda Nabi menjawab amal terbaik itu adalah salat tepat waktunya. Di kali lain baginda Nabi menjawab bahwa amal terbaik itu adalah menjaga lisan. Di kala yang lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disebut mana amal terbaik adalah memperdalam akan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Rupanya satu pertanyaannya jawabannya bisa berbeda. Kenapa? Karena ditanyakan oleh orang yang berbeda. Kenapa jawabannya berbeda? Karena karakter orang berbeda-beda. Ini perlu kita pelajari sebagai orang tua. Anak kita bertanya, 3 anak kita, pertanyaannya sama, jawabannya bisa berbeda-beda. Kenapa mesti berbeda? Karena karakternya beda. Karena kemampuannya berbeda, karena potensinya berbeda. Maka jangan kita paksakan semua anak kita sama. Jangan paksakan semua sahabat kita sama. Jangan paksakan semua masyarakat itu sama, enggak akan sama. Jangan paksakan semua suku mesti Aceh, enggak bisa. Memang realitasnya sunnatullah, Allah telah menjadikan kita beragam. Kita kan ingin semua di dunia ini orang Aceh semua. Supaya ho yang tajak bujit tak pegah bahasa Aceh. Ada tajak wa Amerika pegah habang dengan bahasa Aceh kan dengan bahasa Inggeris. Angka hek tak tanya dia murno bahasa Inggeris, dia wa Inggeris hotel jak Aceh, hanai murno bahasa Aceh. Allah memang sudah menciptakan beragam. Dan keragaman inilah yang menunjukkan bahwa itulah lebihnya manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain. Kameng walaupun mereknya berbeda-beda, walaupun bentuknya berbeda-beda, tapi spesiesnya sama, kambing. Tapi manusia walaupun wajahnya sama,
Tapi perilakunya beda, cita-citanya beda, karakternya beda. Jangankan sahabat kita yang lahir dari rahim yang berbeda, anak kita saja yang lahir dari rahim yang sama, beda. Pulam suami ngelakau dengan perumah. Pulam perumah ngelakau, nyanci je tak beda. Pertama, beda jenis kelamin. Istri perempuan, suami laki-laki. Beda yang kedua, beda tubuhnya, beda fisiknya. Yang tidur panjang O, yang tidur NO. Beda. Yang ketiga, beda kesukaannya. Yang tidur galak pakai baju pink karena urina, yang uragam galak pakai baju abu-abu. Padahal sebenarnya ada pink kan je tak pakai tanya tiga ka sebab pinknya kan hanya jenis kelamin inang je. Cuma hanya je pakai je. Karena pink itu sudah tergambar dalam pikiran manusia bahawa pinknya taurinong. Di mana beda lagi? Beda kesukaannya, beda karakternya. Uragam kata, urinang lembut, ada rahim kasih sayang pada dirinya. Maka anak miat lebih tongo mak pada tongo ya. Pulai tanya nama saya tebai bebe sampai raya. Nyan kon mana tu yo ipu rumah tu yo. Itu kan menunjukkan keunikan. Beda dengan makhluk Allah yang lain, beda dengan hewan. Minal hayawan, beda dengan kita. Maka baginda Nabi hebatnya itu. Mampu mengenali sahabat-sahabatnya. Pertanyaannya, kita bersahabat sudah lama dengan orang. Apa yang sudah kita kenal? Apakah kita sudah kenal perilakunya, karakternya? Orang kalau sudah kenal karakternya, mudah bersahabat. Ada bro tak akai ngon tepi, kita mau memakluminya. Eji cakap lagi nyakai. Mau memaklumi, pakan dah kun eji cakap lagi nyakai, cakap jamun kon lagi nyan. Kenapa? Karena sudah kenal. Orang kalau tidak kenal susah bersahabat itu. Susah berinteraksi, susah bermasyarakat itu. Pakan hanya ada duri. Makanya susah kita itu ketika tinggal di kota, lalu kita tidak kenal dengan tetangga kita, tidak kenal dengan orang sekampung dengan kita. Sehingga dia melakukan sesuatu yang menyakiti kita, lalu kita marah kepadanya. Padahal, la taghdab, jangan marah. Jadi hadis ini memberikan satu gambaran bahwa Nabi benar-benar kenal dengan sahabat-sahabatnya. Ketika diminta nasihat, jawabannya hanya satu, la taghdab, jangan marah. Kemudian pesan dalam hadis ini menurut para ulama, pesan pertama ingin mengajarkan kepada kita bukan dilarang marah, bukan larangan marah. Karena marah itu sesuatu yang melekat pada diri manusia. Karena marah itu fitrah. Dalam bahasa psikologi disebut dengan istilah emosi. Emosi itu perasaan. Perasaan itu ada senang, ada sedih, ada bahagia, ada gembira. Itu namanya emosi. Ada marah. Marah salah satu bentuk emosi. Marah ini biasa disebut dengan istilah emosional. Maka ji menyena orang bengek nyan baik dak enggak emosi ke kah? Nyan salah kalimat ji. Tak emosi ke kah? Kahon. Ke tak emosional ke kah? Nyan yang betul. Karena ba orang kem, orang tengah ke kem, senang bahagia, tak emosi ke kah? Je citnya. Kenapa? Karena emosi artinya perasaan. Inilah manusia ini. Kita kadang-kadang salah kalimat, salah istilah menempatkan pada kalimat tertentu. Yang bersih lagi urung pegah antara yang betul pupuskesmas, pupuskesmas. Ditanyakan puskesmas. Padahal otak kepanjangan puskesmas, pusat kesehatan masyarakat.
Puskesmas ke pusat kesehatan masyarakat. Tapi dia kebiasaan akun puskesmasnya. Bahkan sering tak pelintirnya puskesmas pusat keseleo masuk angin yang kena penyakit yang ditangani. Puskesmas. Tapi karena sudah biasa, kakek menan aja. Sama seperti orang mengatakan bahwa tengah gak bengeh, gak ada emosi, gak hana mampu muka iam gede. Sedang emosional. Karena tengah tak kem-kem. Dengan perumah, dengan anak, terjia tak kun ni tanya, gak ada emosi orangnya. Yang putra maksudnya, gak ada senang orangnya. Emosi. Jadi emosional itu marah. Itu salah satu fitrah yang ada pada diri manusia. Jadi marah ini tidak dihilangkan. Tapi marah ini disuruh kendalikan. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau sedang marah, maka jangan lakukan sesuatu. Tengah bengehnya ambek pupuk tepung. Anak darah tanya di rumah tengah bengeh dah yurah piring. Kan mu piring mentang bekah gelah-gelah bekah. Kenapa? Karena sedang marah. Kita laki-laki ketika marah jangan ambil keputusan. Berapa banyak orang ketika marah dengan istrinya? Berapa banyak laki-laki karena air gedule bengeh datang mungkin tak lihat ada rumah. Tengah bengeh gaya. Oh lihat bengeh. Oh mah itulah. Katalah. Karena bengeh datang bunuh. Kita sedang marah, memuncak marah kita. Luar biasa. Tepeh ngangan bacut. Hap, tak tahu, tak tumbuk, tak teram, tak poh. Oh, lihatnya. Kau gadah marah. Gadah bengeh. Oh, matilah lu kupo. Kabil. Marahnya luar biasa. Karena dia ingin memiliki, ingin menikahi adiknya daripada Habil. Pasangan kelahiran Habil. Marah luar biasa. Tidak mau mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sudah menentukan pasangan mereka masing-masing. Bengeh Kabil. Membunuhlah Habil. Karena bengeh. Rupanya ubena penyakit. Ubena but. Segala sesuatu yang melekat pada diri kita, perbuatan-perbuatan kita, salah satu efeknya adalah marah. Maka kata Nabi, ketika marah, jangan lakukan sesuatu. Bahkan dalam perang saja ada satu riwayat tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kabar perang, ditarik pedangnya sedangkan musuh sudah berada di kakinya. Kalau seandainya ditebas, mati musuh itu. Tapi enggak jadi dibunuh oleh Sayyidina Ali. Kenapa? Karena tiba-tiba diludahin oleh sang musuh. Poh, irudah. Bak muka. Bang kena tarik pedang tengah tu Menyata anda je getak, menyata anda je getak dengan pedang mati je. Kuman cara ngi mutuhnya ke ba? Irudah baba. Puh, irudah baba. Mu bengeh gitu. Dia emosi. Ana jadi. Sampai orang bertanya, wahai Ali, kenapa kau tidak jadi membunuh musuh yang sudah ada di hadapanmu itu? Sebenarnya tadi mau kubunuh dia, tapi tiba-tiba dia meludahi aku. Lalu aku marah, tidak jadi kubunuh dia. Kenapa? Karena waktu aku membunuhnya, muncul marahku, aku khawatir. Membunuh bukan karena Allah, tapi karena marah. Ya, tanya. Ya bengeh dia gegop, udah babah baik ni po. Tanya kon kan, mamir udah yang kehinan pah dah po. Hotel udah babah baik po. Muam dan tu puh udah babah. Baik jadi ada po. Bukan ada po. Akar udah. Tapi menyelung udah balah. Udah balah mentang baik dah po. Po udah balah kaje. Maka emosi ini dia tersimpan di dalam kepala kita ini, di dalam jiwa kita ini, emosi itu. Perasaan-perasaan kita termasuk emosional. Maka saya selalu mengatakan memang dalam teori psikologi
Bahkan apakah psikologi? Karena kebetulan lu jak kuliah bagian ranyan. Jadi lu hubungkan dengan sifat marah dalam konteks Islam. Maka kalau ada masalah, jangan simpan masalah di dalam kepala kita. Ada masalah, keluarkan. Ada masalah, keluarkan. Ada masalah, keluarkan. Orang kalau ada masalah tidak mengeluarkan masalah dalam kepalanya, muncul sifat marah lama-lamanya. Jengkel, bengeng. Yang biasa je uru-uru lagi, yang stres, frustasi. Bahkan mati uru lagi. Maka dia tanya masalah, berdebik je masalah. Masa bengeng dia gegak, berdebik je boleh. Walaupun caranya mungkin tidak memukulnya. Ikut kita nyo bangai kah? Nyampe dah kubah. Balah je kudih. Kah pi bangai. Habis masalah. Kaya? Tapi ikut lagi bangai kah? Dah balah je kudih tiga. Kah pi bangai. Nyan, enggak ada masalah. Tapi menyenuk kubah, yang kena masalah je. Dia dah kun bangai kah? Tak jawab. Perih bu. Nyan, mau tanya kun. Perih bu. Kan kubah masalah laulai tak boleh. Tengok ikut lom. Bangai kah? Tak jawab belum. Perih bu. Dua buah masalah. Bangai kah? Perih bu. Lega masalah. Sampai 7 buah masalah laulai. Tengok tu. Nyom menyekakun 3 tuk tanpa. Rupanya naik kelih. Kibanya udah naik. Kiban cara tanda pedebitnya. Nyok naik kelih. Nyok tanda pedebit tu menajid. Nah rencana ingin mengeluarkan masalah dalam kepala. Hanai kelih dah perih-perih. Kakun juga tu, kakun. Nyok kakun tempat. Hanai kelih. Mau susah, tidak nyoh aku bah masalah yo. Kah dah balik. Oh, karena hana mau balik, hana ikut kelih kata nyoh. Kan yang iwoi oi. Apa hana meninggal ni? Pakat. Padahal kan masalah ngana tu Raji. 4 masalah, 4 laulai kamu temuan luar biasa. Mau kita keluarkan, enggak tahu ke mana. Akhirnya tujuannya anak, isteri, mahasiswa, santri, siswa kita. Makanya mahasiswa ajak balung ustaz. Pakan le ustaz, 3 dosen otak beda-beda. Baru sang higo akai ke. Tapi orangnya pakai menan. Tulah tangan hang gebi damong, pu tebak le. Tang barosat rok 10 minit telah gebi damong. Ya pakai gebi damong. Oh, tak cek rupanya nama masalah rumah kaya. Masalah ngelako di rumah gebah gede. Lembaga pendidikan gebah gede pada tempat kerja. Tengah urungan danyoy kantunya berubah-ubah wajah. Pun ceria. Tengok kalau geboh keruan tu menang ke duduk dalam tagoh nak bedong-bedong ada pegah apa itu. Ya, jika mana karena ada masalah apa lain. Padahal masalah tidak ada. Apa masalah di kantor? Enggak ada masalah di kantor. Rupanya masalah tempat lain bawa. Maka marah. Jadi ketika Nabi SAW menyebut bahawa jangan marah, itu maknanya bukan menghilangkan sifat marah yang ada pada diri kita, tapi kendalikan marah itu dan jangan lakukan perbuatan-perbuatan yang menuju kepada kemarahan. Hindari perbuatan-perbuatan kita yang menyebabkan kita akan marah. Hindari perilaku-perilaku kita yang menyebabkan kita akan marah. Muncul marah. Kalau sudah muncul marah, datang kejahatan-kejahatan dan keburukan. Setelahnya, syar'al kulli. Seluruh keburukan-keburukan bersumber daripada marah. Jadi ketika disebut la taghdab, jangan marah. Itu artinya, jangan lakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan engkau marah. Sehingga pada saat engkau marah, akan muncul kejahatan-kejahatan yang lainnya. Lantas kalau kita sudah marah, apa solusinya? Rupanya ada solusi juga. Karena marah itu bagian daripada sifat manusia. Mandum namanya. Dan kadang-kadang marah ini memang harus dikeluarkan. Yakni pada tempat-tempat ketika agama kita diganggu orang, nyampayah bengek. Ketika agama kita ini dihina orang, Nabi kita dicaci maki orang, nyan payah bengeh. Cuma itu kadang-kadang balik, ba atra bengeh, anak bengeh tu kaya, ba ya hana layak-layak bengeh, nyainan yang berat bengeh kaya. Agama dihina orang harus marah. Agama dicaci orang harus marah. Agama dibuat sesuatu sehingga aneh,
melanggar aturan-aturan agama, harus marah. Ada orang Islam tapi melanggar aturan Islam, harus marah. Ya payah bengeh, beknya pi tanyo pi karena bek bengeh-bengeh munokon. Artinya karena marah sifat, maka kendalikan marah itu, tempatkan marah pada tempat-tempat yang Allah ridha dan Allah cinta. Ketika kita marah, maka solusi pertama yang diberikan oleh baginda Nabi, tiba-tiba di hadapan Nabi SAW ada dua orang yang sedang bertengkar. Nah, dua orang ikut Nabi dengar gemelah. Pampum gemelah ikut Nabi. Rasulullah sedang duduk dengan sahabatnya. Lalu Nabi kepegah bahasa sahabat, hai sahabat lon kena oleh. Nah cara baklon kiban cara urang nyan baik gemelah oleh. Nah doa baklon supaya urang nyan baik gemelah oleh. Menyata andai jih di urang nyan getem baca teranyan sungguh hang gemelah oleh. Tanya ke sahabat putranya, ya Rasul, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka seandainya kita sedang marah, kata Nabi, maka berlindunglah kepada Allah. Kenapa? Karena marah itu dari syaitan. Innal ghadiba minasyaitan, kata Nabi. Karena sungguh marah itu dari syaitan. Syaitan, iblis diciptakan dari api. Api itu sifatnya panas. Dan panas itu bagian yang tergambar daripada emosinya. Daripada emosionalnya, daripada rasa marahnya. Maka sumber marah itu dari syaitan. Maka orang watai kemulia nyan syaitan tengah mulia ngan syaitan. Bahkan karena sifat marah berasal dari api yang panas, gambarannya, ilustrasinya, maka dia sedang berantam, sedang berkelahi, sedang berkonflik yang sama-sama syaitan. Maka ji tanya gampang dah, ada kalau urang mulia nyan kendroi mulia. Ada tanya gepoh gure jamun tete abut. Dan mulia ngon gerbam gerbum gujo awe le dengku pam ke tempat baru. Kun le dengku konkah ke tempat. Syaitan ke tempat. Man takit lung kah kebetulan dua bakah. Nyata andai ji hanai dua badro ke pandai mungkin. Draw ke sakit pasti kau yang sakit. Pasti menang ke dengku je. Kenapa? Karena syaitan yang membuat dia marah seperti itu. Karena tugas syaitan itu menyulut emosional yang ada pada orang. Syaitan itu di antara tugas-tugasnya adalah mewaswaskan, membisik-bisikkan keburukan-keburukan ke dalam jiwa dada kita. Sehingga muncul sifat marah pada diri kita. Sehingga saya bengeh ngau urung, saya degeh ngau urung. Itu biar aju jurus harimau buka jalan. Bengeh dia berkata. Marah. Kalau lagi marah, berta'awuzlah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi hana mecih dah baca Quran, dah baca ta'awuz je. Bentuk tena urang tengah bengih ta'awuz ni. Hana baca Quran pun ta'awuz. Ya. Itanyo mena jika munong ke salah peduk bunuh. Lagi urang kun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Getanya perindra nak meninggal. Oh perindra nak meninggal. Ada mati lampu sakit ate dekat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, satu kalimat yang diucapkan oleh orang ketika kena musibah. Musibah itu enggak harus meninggal. Tergantung tu musibah. Mati lampu sakit hati tu musibah. Icok perumah legok musibah. Perumah kau icok inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ana payah dadanya bukan mati perumah don. Kau ni icok legok. Cuma karena bunuh itanya kabiasa, pakon mungkin karena melasah. Karena melasah pengumuman itanya saya nak rumah inna lillahi wa inna. Anak mdeh sigaga dak tutung rumah tak keun menan. Inna lillahi wa inna ka tutung rumah ino daerah kampung tanya tabo. Payah dak keun menan. Kalau karena tidak biasa, jadilah begitu. Berlindung kepada Allah. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya engkau sedang marah, wa huwa qaimun, sedangkan kamu sedang berdiri,
falyajlis, maka duduklah. Rupanya di antara cara untuk mengendalikan marah kita menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ubah posisi kita. Ubah posisi. Kalau seandainya marah lagi berdiri, wa huwa qaimun, lagi berdiri, duduklah. Duduk masih marah, berbaringlah. Ini tawaran Nabi, ubah posisi. Maka ji menanya, dalam dunia konseling, dalam dunia konseling, kalau ada orang lagi marah menjumpai kita, kalau seandainya posisi kita sedang duduk, ada orang marah-marah datang kepada kita sambil berdiri. Dua solusinya. Solusi pertama, kita yang berdiri. Solusi kedua, orang yang marah itu juga kita suruh duduk. Nyan solusi. Jangan menangani orang marah sambil duduk, iji hidangnya meramah dia. Tengah hidang dia ni jika hanapah jamunkan ke hanarapah aku pegah ke jamunkan tengah. Nya nak mata dia nyokah je ke jamunkan kamananya. Mata dia nya. Ya tengok hanapah dum itu tu kau ni gai tempat ju dia. Budah. Ya budah. Taina urung bengeh hijab dia budah ju. Putana masalah aku. Putana masalah aku. Karena ketika kita berdiri dan orang yang marah itu berdiri, maka dalam dunia psikologi samalah derajatnya, samalah statusnya. Mana beda? Sama, iji pioi katanya, dia pioi kata kaji. Perutnya lagi rumat pediung, katanya gemai dia pada mak. Kata mereka kaji kata, engkat kata akah ile, engkat kata akah. Kaji hana jadi hana sota. Jadi ada abak pisang kero kedudo. Hana sota apa kau tiradong. Tapi cimnya tiraduk tirau. Ngutak, bam kita. Bahkan karena emosinya lagi tinggi, dia berada posisinya posisi yang tinggi. Menyanyikan orang yang paling rendah di bawah kita, katakanlah anak kita. Dia marah-marah di depan orang tuanya. Jangan dulu selesaikan masalahnya. Tengah tadang pegah baning hanya dua. Iro ni ayahmu nama dua. Iro ni galung dua. Ngaji dua le. Nyan watai dua. Hilang marahnya. Watai dua baru kaya putra na masalah. Nanti rumah tuai merempok lung. Ustaz, pakai nilai lung bro dah. Ya tanya pakai nilai ji bro. Pakai nilai ji bro. Sebab ngonji gak mandung nilai. Tirai dong bengih-bengih. Ustaz pakai lung nilai ya bro. Oh. Hanan jauh lung dua lung kun baji. Duduk dulu. Duduk dulu. Enggak Ustaz, kenapa nilai saya mau protes Ustaz. Duduk dulu. Duduk. Watai duduk baru tanya. Ada masalah apa? Enggak Ustaz, gini. Kenapa nilai saya jelek kali? Kan kau pun dah. Bunuh ada dah. Nya tanya punya perumah dah bengih lagi nya ada bagat. Tu perumah dah pek-pek rumah gerbang. Duk. Hang duduk. Duk. Hang kadua ke anak aku jawab. Maaf duk. Utan nama masalah. Saya long budak anak boleh pun anak galak le kelong. Kalau cerita yang cara. Kalau lagi berdiri kata Nabi duduk. Lagi duduk masih marah berbaring. Orang kalau berbaring hilang marahnya. Makanya orang urung mulia, cina urung mulia. Urung mulia punya tidak gedang gurubam bam beruk tidak rubah. Ini yang rubahnya punya guna poe emosi lang pancara. Gebedah. Gebedah lang kan. Pakai karena hana urung mulia tidak mulia hana. Dah mulia tidak ada ji. Orang kalau mau menaikkan emosinya lagi, bam rubah. Budah lam. Nyan watai kebudah lam kan bukan fisiknya saja yang bangun, emosionalnya juga bangun. Ibudah. Maka dalam dunia pertinjuan, saya akan rubah kata menanya je poli. Akan nya hana daya ali. Urum kata lagi yang punya pegau je. Maka ubah posisi. Dua cara. Cara yang ketiga, kalau seandainya kita marah kata Nabi, fa'idzal ghadibu bila seandainya kalian marah, falyatawadda, berwudu'lah. Itu namanya. Tadi posisi sudah kita ubah dari berdiri marah, duduk masih marah, kemudian berbaring masih marah, berangkat ke tempat wudu, berwudu'lah. Kenapa? Karena marah itu panas.
Ilustrasi daripada api dan cara mendinginkannya adalah air. Berwudu. Masih marah, salat. Mina sembahyang kan hana mungkin-mungkin. Pandai mungkin urut buat. Inna salati wa nusuki wa mahnya hana urut sembahyang benar. Pasti wadah kita sembahyang enggak ada mungkin gitu. Inna salat. Kamu hana urut dengar inna salati wa nusuki nya hana. Maka rupaji gadah bengeh di tengok dah sembahyang. Solusi Nabi. Supaya marah yang ada pada diri kita bisa kita kendalikan. Lalu sifat marah itu, walaupun ada pada diri kita, selesaikanlah sifat marah itu. Kalau tidak, jangan sampai penyesalan terlalu berada di akhir. Bahkan, dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa surga ini seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, surga itu disiapkan bagi orang bertakwa. Nah, dalam ayat itu siapa orang bertakwa? Rupanya di antara orang-orang bertakwa kriterianya yang akan disiapkan oleh Allah baginya surga, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina wal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Rupanya di antara ciri-ciri orang bertakwa, di mana seandainya seseorang punya sifat-sifat dan perilaku-perilaku tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang mau berinfak di kala sempit dan di kala lapang. Wate kaya masyarakat, wate gasian masyarakat. Wate kaya tem bantu gop, wate gasian bantu gop. Wate tega tem tulung gop, wate limoh tulung gop. Wate muda bantu gop, wate tuha bantu gop. Wate na jabatan bantu gop, wate kabeh jabatan ka pensiun mantang bantu gop. Orang seperti itu di antara ahli surga. Yang kedua, wal kadhiminal ghaid, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Ya, orang yang punya sifat marah, lalu marah itu bisa dia kendalikan, maka orang tersebut alamat tanda dia akan masuk surga Allah. Makanya mengendalikan marah itu susah. Mengendalikan marah itu berat. Berat perjuangan mengendalikan marah, apalagi orang menghina kita, mencaci maki kita, menghina keluarga kita, mencaci maki keluarga kita, marah kita. Untuk mengendalikan marah itu susah. Karena susah, hadiahnya surga. Hadiahnya surga. Kenapa surga, Ustaz? Karena susah. Menyohana hadiah di Tupperware. Perutih lagi urung jalan santai. Pakan jalan santai, tangan poligon tapo hadiah paling dekat. Ibi baje tapo baje kamu tulisan ikut menyedaya pegot ke daya ikut baje kausnya. Menyo politron pegot ke politron, menyo telkomsel pegot ke telkomsel ikut. Nah, ibi baje tapo. Kemudian ibi Tupperware. Pakan Tupperware, nah urang jak jalan santai, cara jalan santainya kadang-kadang ya, nah urang pegah balung ai tunggu. Dah jalan santai tapi hadiah BO ibi. Hakiban BO ibi mantai mangat jalan santainya. Karena mudahlah jalan santai maka hadiah pi murah meriah. Menyo peroleh berat hadiah surga kendalikan marah. Karena dah mengendalikan marah. Walaupun ni tanya turuban de bebe padu-pacu raya. Nya peci depanjang nan manyang. Nyan terkendalikan marah. Walaupun dia pegah tanya palim dedat, hayut dedat, elemen dedat. Nyan nak carut gop tiro ke dalam pedinggo ka. Karena hadiahnya surga. Wal afin anin nas, dan ahli surga itu adalah orang yang mau memaafkan saudaranya. Ya, ni kala marah dikendalikan, orang menghina kita maafkan. Khuzil afwa, beri maaf. Mak dah berlaku dah tamu ni. Angku iron ustaz mangan ada pegah-pegah mantong yang tun-tun ke kamu saja. Nak urang je pegah-pegah mana macam-macam. Memaafkan orang.
Marah itu mbok tanya. Hana ada mbok balah dah pun hana masalah bah itu mbok aja kode. Maka luar biasa harus lagi. Maka ana urang kadang-kadang itu nak hana kada nak balah ke tak tegai itu nak ro ke. Hana masalah bah itu nak kedelong untuk ro dudo untuk bala ali Allah itu nya rame-rame dak urang lagi nya. Nya mulia urang lagi nya. Ikut legop hana gebala hana bengih itu nak legop hana bengih hana gebala, maka di antara pintu surga akan dimasukkan orang-orang yang kadhimina wal ghaid wal afina anin nas. Salah satu pintu surga namanya babul kadhimina wal ghaid, yang masuk ke situ orang-orang yang bisa mengendalikan marah dan orang-orang yang mau memaafkan sesama. Mudah-mudahan ada sifat itu pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.